Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan yang pertama ada Zahratul Hasanah, yang kedua Renia Susri Andika, yang ketiga Dimas Ferbiansyah, yang keempat Miyadi Cindy Putri, dan yang kelima Yola Kurnia. Baiklah, langsung saja tanpa mempanjang mukadimah. Materi pertama akan dibacakan oleh Zahratul Hasanah. Pada Zahratul Hasanah, dipersilakan. Yang pertama ada sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur, organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembang, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan efektif. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai SMK 3 adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 05 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Tujuan dan saran SMK 3 adalah menciptakan suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen tenaga kerja dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Berikut manfaat dari penerapan SMK 3 seperti berikut. Mengurangi jam kerja, menghindari kerugian material, menciptakan tempat kerja yang efisien dan produktif, menciptakan hubungan yang harmonis, menciptakan image market terhadap perusahaan, perawatan terhadap mesin dan peralatan. Yang 5, prinsip penerapan SMK 3 sesuai Permenaker nomor 05/MNN/1196. Yang 1, komitmen dan kebijakan, 2, perencanaan, 3, penerapan, 4, pengukuran dan evaluasi, 5, peninjauan dan peningkatan aplikasi nabung. Penerapan SMK 3. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Renia. Dipersilahkan. B. Tahapan pengembangan dan penerapan langkah. 1. Menyatakan komitmen. Komitmen manajemen puncak harus dinyatakan bukan hanya dalam kata-kata, tetapi juga harus dengan tindakan nyata agar dapat diketahui, dipelajari, dihayati, dan dilakukan oleh seluruh staf dan pekerja perusahaan. Langkah 2. Menetapkan cara penetapan. Perusahaan dapat menggunakan jasa konsultasi dengan pertimbangan sebagai berikut. 1. Konsultan yang baik tentu memiliki pengalaman yang banyak dan bervariasi sehingga dapat menjadi agen pengalihan pengetahuan secara efektif, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang tepat dan proses penerapan SMK 3. 2. Konsultasi yang independen, kemungkinan konsultasi tersebut secara bebas dapat memberikan umpan balik kepada manajemen secara objektif tanpa terpengaruh oleh persaingan antar kelompok di dalam organisasi atau perusahaan. 3. Konsultasi memiliki waktu yang cukup. Langkah 3. Membentuk kelompok kerja penerapan. Anggota kelompok tersebut terdiri dari seorang wakil dari setiap unit kerja. Biasanya manajer unit kerja. Hal terpenting karena
Karina Merakala yang tentunya paling bertanggung jawab terhadap unit kerja yang bersangkutan. Judul-judulnya aja. Langkah 6 apa, langkah 7 apa. Nah, kayak gini. Langkah 6 apa, langkah 7 apa gitu. Judul-judul di sana. Langkah 4, penetapan sumber daya yang diperlukan. Langkah 5, kegiatan penyuluhan. Langkah 6, peninjau sistem. Langkah 7, penyusunan jadwal kegiatan. Langkah 8, pengembangan sistem manajemen K3. Langkah 9, penerapan sistem. Langkah 10, proses sertifikasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Dimas. Kepada Dimas dipersilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi kami, yaitu baiklah, materi selanjutnya yaitu 2 kebijakan SMK 3. Menetapkan kebijakan K3 serta menunjukkan komitmen terhadap K3 dengan cara berikut. A. Mewujudkan organisasi K3. B. Menyediakan anggaran. C. Menyediakan tenaga kerja di bidang K3. D. Melakukan koordinasi terhadap perencanaan K3. E. Melakukan penilaian kerja. F. Melakukan tindak lanjut pelaksanaan K3. Dan selanjutnya itu tujuan dan sasaran K3 berikut ini. A. Menetapkan kebijakan K3 harus dapat mengintegrasikan SMK 3 dalam sistem manajemen perusahaan yang sudah ada. B. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjelaskan kepada pekerja, pemasok, pelanggan bahwa K3 adalah bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh operasi. C. Komitmen tertulis ditandatangani oleh pengurus tertinggi di tempat kerja. Memuat visi dan tujuan yang bersifat dinamis. Kerangka kerja dan program kerja. Dibuat melalui proses konsultasi dengan pekerja atau wakil pekerja disebarluaskan kepada seluruh pekerja. 3. Pengelolaan sumber daya manusia merupakan aspek yang sangat penting dalam proses pendidikan secara umum. Edwin B. Flippo menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya manusia merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dari pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja. Bagi suatu organisasi, pengelolaan sumber daya manusia menyangkut ke seluruh urusan organisasi dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi tidak dapat terlepas dari lingkungan internal maupun eksternal, yang pada suatu saat akan dapat memengaruhi keberadaan organisasi tersebut. Materi selanjutnya. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yola Kurnia. Kepada Yola Kurnia dipersilakan.
Baiklah, terima kasih kepada Dimas. Materi selanjutnya yaitu B. Pengelolaan komunikasi. Tujuan komunikasi ada 3, yaitu mengantisipasi ketidaktahuan, kesalahpahaman, dan permasalahan di dalam organisasi atau perusahaan. Yang kedua, bentuk partisipasi perusahaan dalam menerapkan SMK 3. Dan tujuan komunikasi yang terakhir yaitu semua personel yang ada dalam perusahaan mendukung implementasi K3. Tujuan pengelolaan komunikasi agar semua personel perusahaan memahami dan mendukung SMK 3. Pertimbangan pengelolaan komunikasi. Kebijakan dari sasaran K3, dokumentasi SMK 3 yang relevan, dan prosedur identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko. C. Pengelolaan operasi dan evaluasi SMK 3. Dalam pengelolaan operasi manajemen K3 terdapat beberapa persyaratan yang dapat dijadikan suatu rujukan, yaitu yang pertama, SAS 18001. Dalam persyaratan ini disebutkan bahwa untuk pengelolaan operasi atau pengendalian operasi manajemen K3, beberapa hal yang harus dipenuhi sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi keseluruhan operasi dan aktivitas yang terkait dengan penilaian risiko. Yang kedua, yaitu aktivitas tersebut harus dilakukan dalam kondisi yang ditetapkan dengan menetapkan dan memelihara prosedur terdokumentasi untuk mengakomodasi perbedaan atau defisiasi sasaran ketiga. Yang kedua, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5/Men/1996 yang harus diperhatikan untuk pengelolaan operasi yang disyaratkan dalam Permenaker 05/Men/1996 seperti berikut. A. Perencanaan dan rekayasa pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja atau PAK dalam proses rekayasa harus dimulai sejak tahap perencanaan dan perencanaan. B. Tinjauan ulang kontrak pengadaan barang dan jasa yang melalui kontrak harus ditiru ulang untuk menjamin kemampuan perusahaan dalam memenuhi persyaratan K3 yang telah ditentukan. C. Sistem pembelian barang dan jasa beserta prosedur pemeliharaannya harus terintegrasi dalam strategi penanganan pencegahan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Lebih dan kurang kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.